Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan kembali tutorial kita terkait dengan Google BigQuery. Kali ini kita akan menggabungkan dan juga membuat sebuah tabel sementara. Oke, kemarin kita telah menemukan ya sebelumnya di video sebelumnya kita telah mendapati kalau sepertinya bank ya di database ini ya database yang ada itu banknya bisa kita eksekusi seperti ini ya, pilih bank, kemudian jumlah dari jumlah transaksi, jumlahnya, kemudian total dananya ya, jumlah ya, sum dari jumlah, kemudian rata-rata transaksinya ini hasil pembagian dari sum jumlah dibagi dengan count banyaknya data begitu ya. Nah, kemudian di masing-masing bank seperti kita pernah pernah disampaikan di video sebelumnya, itu di masing-masing bank itu juga memiliki akun ya, seperti ini. Nah, di BNI ada ini begitu ya bentuknya seperti ini. Ini yang 2000 ini yang bentuknya belum unik. Nah, kalau bentuknya yang unik yang ini ya dengan menambahkan distinct di bagian depannya. Ya, nah maka kita akan mendapati dari 20.000 transaksi tadi hanya ada 12 akun bank. Ini Bank Syariah Indonesia ini banyak sekali ya akunnya. Yang lain BNI, Mandiri, Bank Syariah Indonesia ada beberapa akun. Nah, kita ingin mengetahui jumlah transaksi-transaksi tadi seperti yang di tabel pertama, berapa jumlah transaksinya, berapa jumlah dana yang adanya. Tapi itu kita buat jumlah berdasarkan jumlah akun ya, bukan lagi bank. Artinya bukan lagi ini kan ada 12 nih ya, total ada 12 akun ya dari tiga bank. Nah, bukan lagi tiga bank yang muncul tapi 12 akun beserta dengan nama banknya. Nah, kalau kita membuat seperti ini ya, kita juga bisa membuat seperti ini. Ini yang kita select bukan banknya tapi akunnya ya, kita akunnya, kemudian di sini tadi ya kemarin di grupnya kita bisa ganti dengan grup by akun karena yang menjadi pemilihan adalah akun. Nah, ketika kita eksekusi seperti ini, kita akan mendapati seperti yang kita harapkan sebenarnya ada 12 akun ya, ini akun 1400 11443, jumlah transaksinya berapa, jumlah dananya berapa, dan rata-rata transaksinya berapa. Tapi di sini kita tidak mendapatkan ini nama banknya apa nih, nama bank ini 14003 ini apa nih? Yang ini apa nih banknya nih? Begitu ya. Defaultnya kita nggak tahu ini banknya bank apa saja gitu. Hanya kita tahunya akunnya saja. Tetapi kalau sepertinya kita tambahkan di sini bank, ya, kita memilih bank dan juga memilih akun, kemudian memilih jumlah transaksi dan jumlah dananya. Nah, kalau kita eksekusi ini grup by akun tadi, ini akan menjadi error ya, karena bank itu tidak dapat tergrup dalam akun. Begitu, oleh karenanya, untuk urusan seperti ini, kita bisa menggunakan dua data yang ada. Pertama, data ini yang kita miliki, set gitu ya, ada akun, ada jumlah transaksi, ada jumlah dana, dan ada rata-rata transaksi. Total ada 12 data yang ada, begitu ya. Kemudian, yang kedua, kita menggunakan akun ini, ya, yang distinct. Yang distinct ini juga sama ada 12 akun. Nah, dua jenis data ini kemudian kita gabungkan gitu ya. Jadi nanti ada bank, ada akun, ada jumlah transaksinya berapa, ada jumlah dananya berapa, dan jumlah rata-ratanya berapa. Kira-kira begitu. Nah, bagaimana cara menggabungkannya? Cara menggabungkannya itu kita gunakan ya, cara menggabungkannya itu kita gunakan dengan sini namanya adalah temporary table, namanya with ya. eh dengan ini yang sementara, dengan tabel yang sementara. Nah, pertama kita tadi ya yang bagian akun ini kita pindahkan terlebih dahulu ke sini. Ini kita matikan terlebih dahulu ya. Nah, kemudian kita beri nama ya, tabel ini ya, tabelnya kalau kita eksekusi tabel ini kalau kita eksekusi kita beri nama misalnya tabel yang terdiri dari akun, jumlah transaksi, dan jumlah dana serta data transaksi ini kita sebut sebagai tabel satu begitu ya, SATU maksudnya ya. Nah, kita tambahkan di depan definisi dengan satu ada sebagai data ini begitu ya. Nah, begitu.
Nah, kita kita punya satu tabel temporary table namanya tabel satu. Tabel satu itu isinya akun, jumlah transaksi, jumlah dana dan rata-rata transaksi. Nah, kalau sepertinya kita di sini tulis kembali select all from satu, ya, bukan lagi from ini, bukan lagi from rumah amal donasi.bsi, bukan lagi itu, karena tabelnya udah bukan lagi tabel yang ambil dari sini, tabelnya udah terdefinisi sebagai semua hasil yang dikeluarkan atau yang di hasil yang dieksekusi dari perintah ini, begitu ya. Nah, select semua dari satu, nah ini maka akan muncul tabel yang tadi yang kita miliki, tabel satu tadi. Nah, kemudian tabel yang satu ini, ya, kemudian kita punya lagi tabel yang kedua. Ya, kita buat temporary table kembali. Temporary table yang kedua adalah ini. Ya, nah ini tidak perlu kita gunakan tambahkan with, kita tinggal tambahkan koma saja di ujungnya. Kemudian kita definisikan tabel 2, gitu ya. Tabel 2 ini kita definisikan sebagai dalam kurungnya gitu ya. Ini nama bank yang nama bank dan nama akun yang sudah distinct, yang sudah unik begitu. Nah, kemudian kalau sebenarnya kita di sini tambahkan dua, di sini tidak boleh ada koma ya. Kalau kita mau mengeksekusi, di sini tidak boleh ada koma. Kalau di sini ada koma, berarti kita perlu mendefinisikan tabel yang ketiga, gitu ya. Misalnya S apa begitu ya, select bla 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 dan seterusnya. Tapi kalau kita mau langsung eksekusi, berarti di sini tidak boleh ada koma. Nah, select all from 2 maka akan muncul data 12 akun bank. Nah, bagaimana cara kita menggabungkan kedua data ini? Nah, penggabungan data itu ada paling tidak ada empat cara. Kan kita istilahnya kita punya lingkaran, ya, dua lingkaran ini digabungkan. Nah, bentuk penggabungannya itu bisa apa namanya? Bisa yang beririsan dari kedua lingkaran, bisa semua ya gabungan dari kedua lingkaran, bisa yang di sebelah kanan lingkaran saja, bisa yang sebelah kiri lingkaran saja. Begitu. Jadi ada empat jenis penggabungan ya. Nah, untuk urusan ini kita ingin menggabungkan, berarti kita ingin menggabungkan semua gitu ya, ingin menggabungkan sebuah. Karena di tabel satu dia punya akun, punya jumlah transaksi, punya jumlah dana dan jumlah rata-rata. Sedangkan di tabel 2 dia punya bank dan juga akunnya. Kita ingin menggabungkan bank, akun, jumlah transaksi, jumlah dana dan rata-rata. Nah, di sini kita bisa langsung bisa tulis kita ingin memilih kembali misalnya ini ya tadi langsung kita pilih akun kemudian jumlah transaksi ya kemudian sorry kita pilih dulu di sini banknya apa akunnya apa jumlah transaksi kemudian jumlah dana ya jumlah dana yang ini kemudian rata-rata transaksi. Ini ya rata-rata transaksi. Ini di depannya ada kata satunya dengan supaya mengidentifikasi apa jumlah dana ini itu diambil dari ini mana apa namanya diambil dari tabel mana begitu. Nah, contohnya kita mendapatkan ini nih ya di ujung and recognize name bank. Nah, bank ini tidak terrecognize ya jadi kita bisa definisikan terlebih dahulu, bisa kita lanjutkan terlebih dahulu. Kita mengambil semuanya itu dari tabel satu, misalnya begini ya. Dari tabel satu. Nah, kemudian di tabel satu memang tidak ada nama bank di sana gitu ya, tidak ada nama bank di tabel satu. Nah, untuk ini gitu ya, untuk ini kita menggunakan penggabungan ya, kita menggabungkan dua dua tabel ini kita gabungkan dengan melakukan penggabungan full outer join ya full outer join atau full outer join sama saja ya full join seperti ini full join. Nah, kita menggabungkan full join ini tadi ya full join itu ada ada empat sorry ada empat ada left join ada right join ada inner join ya inner join kalau ini yang lingkaran pertemuan di antara kedua lingkaran tersebut. Kemudian ada satu lagi full outer join. Kalau ini berarti menggabungkan semua tabel tersebut, ya.
full outer join ya. Eh Kemudian setelah ini kita tentukan kita mau menggabungkan dengan tabel 2 ya, kita gabungkan tabel satu secara full digabungkan dengan tabel 2 dengan kriteria ya on ya, dengan kriteria kalau di tabel satu, jadi kalau penggabungan itu harus ada satu apa namanya satu kolom dari masing-masing tabel yang punya kriteria yang sama, punya nilai yang sama. Ya, di sini baik di tabel satu maupun di tabel 2 itu ada kolom akun ya. Di sini ada akun, di sini ada akun. Nah, jadi dia sebagai identifier penggabungan begitu. Jadi where satu akun sama dengan dua akun. Ya, jadi maksudnya ketika eh, kolom akun di tabel ke satu itu sama dengan kolom akun di tabel kedua. Nah, di sini muncul nih kolom name akun is ambiguous ya. Jadi ambigu nih akun, karena akun ada di di dua tabel, dia bingung ini akun yang di sini tuh akun yang di satu apa di dua. Nah, kita bisa tambahkan aja satu atau dua. Jadi tambahkan satu dot akun di sini atau juga sama dua dot akun di sini, nggak masalah. Begitu. Nah, baru query-nya bisa diproses dan ketika kita jalankan, nah, maka kita mendapatkan 12 page, ya 12 baris data yang isinya adalah banknya apa, akunnya apa, jumlah transaksinya berapa, jumlah dananya berapa, dan rata-rata transaksinya berapa. Nah, ini yang bisa kita lakukan dengan menggabungkan ya melalui full outer join atau dan juga dengan menggunakan temporary table ya. Ini jadi ada dua, temporary table dan full join. Nah, teman-teman nanti bisa explore sendiri inner join ya atau right join atau left join begitu. Kalau tadi misalnya tabel satu dan tabel 2, nah kalau left join berarti kita hanya mengambil satu bagian secara utuh saja. Yang tabel 2-nya hanya diambil ketika yang bagian beririsan doang. Di sini kan beririsannya adalah akun ya. Nah, begitu juga kalau left join, begitu. Kalau yang inner join, dia hanya mengambil yang beririsan saja. Contoh misal kalau sepertinya kita ganti di sini inner join, ya, inner join. Di hasilnya akan sama sebenarnya karena semua akun yang ada di tabel satu itu pasti ada juga di tabel 2. Begitu juga sebaliknya. Ini kalau sepertinya di tabel 2 ada akun yang tidak termasuk ke dalam akun satu, dia baru akan menampilkan hanya yang beririsan saja. Kira-kira begitu ya. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.